Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Marin Effendi dengan NIM 100230151. Di sini saya akan membawakan materi tentang perubahan sosial budaya yang mempengaruhi permintaan akan layanan psikologi klinis di 5 tahun ke depan. Stay tune. Oke teman-teman, di sini teknologi dan masa depan perawatan kesehatan mental. Kita mulai masuk ke ranah itu ya. Jadi teknologi kesehatan mental mengubah cara perawatan kesehatan mental dilakukan. Penawaran solusi yang sangat inovatif melalui perangkat seluler serta ponsel pintar atau tablet. Teknologi ini membuka akses baru bagi para pasien, penyediaan layanan kesehatan mental, dan peneliti untuk memantau kesehatan mental, memberikan bantuan dan memfasilitasi perawatan di mana saja dan tentunya kapan saja. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk ke ranah teknologi dalam perawatan kesehatan mental. Melalui perangkat seluler seperti ponsel, orang kini dapat dengan mudah mengakses layanan bantuan kesehatan mental. Seperti contohnya itu ya ada 988 Suicide and Crisis Lifeline. Selain itu, aplikasi kesehatan mental canggih kini menggunakan sensor bawaan untuk memantau perilaku penggunanya dan mendeteksi perubahan untuk atau mungkin menandakan krisis kesehatan mental itu sendiri pada si pengguna tersebut, sehingga memungkinkan intervensi sebelum masalah semakin memburuk. Aplikasi ini juga mencakup berbagai fitur, mulai dari latihan memori dan keterampilan kognitif hingga koneksi dengan konselor sebaya atau konselor profesional kesehatan mental. Saat ini ribuan aplikasi kesehatan mental tersedia di berbagai toko, biasanya kita sebut sebagai App Store atau Play Store gitu. Dan jumlahnya semakin meningkat, namun pengawasan regulasi yang minimal, kurangnya bukti ilmiah juga membuat orang-orang semakin ragu dalam memilih aplikasi yang tepat. Jadi, sebelum mengeksplorasi tren perkembangan teknologi kesehatan mental lebih lanjut, penting untuk memahami kekurangan dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kita udah mulai masuk ke ranah kelebihan dari aplikasi kesehatan mental itu sendiri. Yang pertama di sini ada kenyamanan, di mana aplikasi memungkinkan perawatan kapan saja dan di mana saja untuk memudahkan akses tanpa harus datang ke klinik itu langsung, begitu. Dan di sini kedua yaitu anonimitas. Di sini pengguna dapat menerima perawatan secara anonim atau tidak diketahui oleh siapa-siapa identitasnya, yang sangat membantu bagi mereka yang enggan menghadapi stigma sosial. Jadi di sini kalau misalkan ada orang yang malu bertemu atau secara langsung atau merasa kayak dirinya ada kesehatan mental yang mungkin bisa dibilang sedikit menyimpang dari hal-hal yang normal, pasti ada rasa malu terhadap individu itu sendiri. Jadi membuat orang atau individu itu enggan untuk bertemu konselornya karena merasa malu seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah biaya lebih rendah. Banyak aplikasi yang gratis atau lebih terjangkau dibandingkan dengan bertatap muka. Selanjutnya ada jangkauan yang luas. Aplikasi mempermudah akses perawatan terutama bagi mereka yang hidup atau tinggal di daerah terpencil. Selanjutnya di sini adalah layanan 24 jam. Aplikasi dapat memberikan dukungan kapan saja dan di mana saja, membantu individu mengelola krisis secara real time. Selanjutnya di sini adalah pengumpulan data. Aplikasi memungkinkan pengumpulan data yang membantu penyediaan layanan dalam memantau kondisi pasien secara lebih akurat. Selanjutnya kita bakalan masuk ke tahap tantangan dan keterbatasan. Meskipun penawarannya banyak memiliki manfaat, teknologi kesehatan juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama yaitu adalah privasi pastinya. Dengan menangani data sensitif dari para pasiennya, penting bagi pengembang aplikasi untuk menjaga privasi bagi pengguna tersebut atau pasiennya. Selanjutnya yaitu ada efektivitas. Apakah aplikasi itu benar-benar bekerja dengan baik, lebih baik dari saat tatap muka dengan konselor? Karena banyak aplikasi yang belum diuji secara klinis atau secara standar. Ini dalam pengembangan aplikasi kesehatan mental. Perkembangan aplikasi kesehatan mental terus berkembang dengan berbagai fokus, antara lain yang pertama yaitu adalah manajemen diri. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatan mereka sendiri, misalnya dengan mengatur pengingat obat atau melacak pola tidur. Selanjutnya yaitu remediasi kognitif. Aplikasi ini membantu meningkatkan keterampilan berpikir, terutama untuk mereka yang mengalami gangguan mental secara serius. Selanjutnya di next,
kita punya keterampilan pelatihan atau pelatihan keterampilan. Di sini beberapa aplikasi memberikan pelatihan untuk keterampilan mengatasi stres atau kecemasan berlebih melalui video edukasi atau pelacakan praktik baru. Selanjutnya, di sini adalah manajemen penyakit dukungan perawatan. Aplikasi ini menghubungkan pengguna dengan beberapa pengguna lain yang sebaya atau profesional untuk memandu perawatan mereka atau kesehatan mental mereka sendiri. Di sini selanjutnya kita punya pelacakan gejala pasif. Di sini dengan menggunakan sensor atau aplikasi dapat memantau perilaku atau mendeteksi tanda-tanda sebelum terjadinya krisis mental. Di selanjutnya, pengumpulan data skala besar. Aplikasi mengumpulkan data yang banyak daripada pengguna yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai sampel untuk memahami lebih lanjut tentang kesehatan mental dari para pasiennya. Lalu, siapa yang mengembangkan aplikasi kesehatan mental ini? Biasanya aplikasi kesehatan mental sering dikembangkan melalui kolaborasi antara profesional kesehatan mental dengan pengembang perangkat lunak atau elektronik. Aplikasi yang sukses adalah yang tidak hanya memiliki efek secara klinis, tetapi juga menarik dan mudah diakses oleh para penggunanya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap evaluasi aplikasi kesehatan mental. Sayangnya tidak ada standar yang diterima secara luas untuk menilai kualitas aplikasi kesehatan mental tersebut. Banyak aplikasi yang tersedia namun tidak melalui uji klinis, sehingga pengguna harus berhati-hati dalam memilih. Beberapa tips untuk memilih aplikasi yang tepat yaitu meliputi: yang pertama adalah konsultasi dengan penyedia layanan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan mungkin memiliki rekomendasi aplikasi yang biasanya efektif bagi para pengguna. Selanjutnya yaitu ada yang kedua yaitu cek panduan darurat. Pastikan aplikasi menawarkan informasi tentang apa yang harus dilakukan ketika gejala mulai memburuk. Selanjutnya yang keempat di sini adalah penggunaan database penelitian. Sumber seperti PubMed bisa membantu menemukan penelitian tentang aplikasi kesehatan mental yang sudah diuji secara klinis. Dia beberapa tips dari saya dan beberapa kelemahan dan tentu saja keunggulan dari beberapa aplikasi kesehatan mental. Mungkin kesimpulannya dari sini adalah teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam perawatan kesehatan mental, menawarkan akses yang lebih luas dan alat yang lebih efisien tentunya untuk mengelola kesehatan mental. Namun, efektivitas keamanan regulasi masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Pengguna harus lebih selektif, tentunya itu pasti ya. Kita harus lebih selektif dalam memilih aplikasi yang tepat, sambil terus mendukung inovasi yang dapat meningkatkan kualitas perawatan kesehatan mental di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.